Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam Pada warahmatullahi kesempatan wabarakatuh. kali ini, sesuai dengan yang sudah ditugaskan oleh Ibu, kami akan menyampaikan presentasi mengenai data mining menggunakan Google Colab dengan beberapa langkah-langkahnya juga. Berikut kami sudah rangkum menggunakan PowerPoint. Berikut adalah nama presentasi dari kelompok kami. Yang pertama adalah Andrian Firmansyah, saya sendiri. Kemudian yang kedua Raden Tegar Adityantoko. Kemudian Balditya Mufatwa. Sedikit penjelasan tentang data karyawan yang kami jelaskan. Data karyawan merupakan elemen kunci dalam pengelolaan sumber daya manusia dan pengambilan keputusan strategis. Data ini mencakup informasi penting tentang setiap karyawan, seperti ID, nama lengkap, jabatan, departemennya, kemudian unit bisnis apa, jenis kelaminnya, etnis, usia, tanggal mulai kerja, kemudian gaji tahunan, kemudian bonusnya, negaranya dia di mana, kota, dan tanggal dia keluar. Data karyawan dapat digunakan juga untuk mengelola kinerja karyawan, seperti membantu dalam pengambilan keputusan, meningkatkan efisiensi operasional, membantu dalam merencanakan pertumbuhan perusahaan, melindungi data pribadi, dan profesional karyawan, memastikan kesediaan tenaga kerja yang stabil. Baik, untuk selanjutnya ini adalah cleaning data. Cleaning data ini kita buka dari Excel ya. Cleaning data yang tadi sudah kita buat ini sekitar 86. Kemudian pindah ke proses cleaning data. Nah, berikut adalah cleaning data dari data miner, dari rapid miner. Setelah kita ambil operasi filter eh, sampel ya, kita ambil operatingnya di sini setelah di red CFV, kemudian filternya sampel, dan kita tarik langsung ke result atau hasil. Kemudian yang selanjutnya proses cleaning data yang selanjutnya. Ketika sudah dibuat di awal tadi, di filter, kemudian di hasilnya akan menghasilkan virtual samples sebagai berikut. Dan kita lanjutkan. Setelah tadi kita lihat proses hasilnya, filter of sample seperti itu. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan mengambil apa ini operasi read ya, operasi read Excel. Kemudian ya ini fungsinya untuk membaca ya, baca Excel ya. Udah Setelah bang, gua membaca, bang gantian bang. Cukup bang. oke, Di proses data dari cleaning ya. sini ya, dari cleaning. Di- Baik, untuk selanjutnya Saudara Den Tegar Adi Tiantoko untuk menjelaskan selanjutnya. Silakan. Setelah lakukan proses yang terkait bang Andri jelaskan, read CSV, file examples, dan write Excel, maka kita akan ke step berikutnya. Step berikutnya bang. Nah, berikut adalah hasil dari setelah di write Excel, yaitu columns-nya berapa bang bisa dibesarkan. Di situ ada kategori AID, full name, job title, departemen, business unit, hire dates, annual salary yang sudah di cleaning dan sudah kita statistikan. Kemudian selanjutnya Bang, ya, berikut hasilnya dari data cleaning kita.
yang berbentuk full name, job title, departemen, bisnis yang berbentuk kurva, yang berbentuk tabel batang. Dan berikut adalah hasil cleaning datanya, sejumlah 85 data dari 1000 data melalui Rapid Miner. Cukup ya, Bang. Baik, setelah sudah kita dengarkan penjelasan dari eh, saudara kita Tegar, untuk selanjutnya adalah berikut. Itu. Baik, ini ya lanjut Tegar. Baik, untuk memastikan kelompok kami sudah melakukan collab, berikut adalah baik, kita sudah terbuka ke data, kemudian kita import dulu datanya di mana. Data ada di klaim perusahaan CSP karena menggunakan bahasa Python ini adalah CSV. Setelah terupload baru bisa kita run. Silakan, Tegar. Yang pertama kita menggunakan import pustaka yang kita perlukan di antaranya adalah import pandas SVD dan import NumPy SNP, import matchball plot split, pilot SPLC, import seaboard SCNS. Untuk baca dari file CSV-nya, df sama dengan pd read CSV untuk data clean data perusahaan .csv-nya. Kemudian kita menampilkan 85 baris pertama dari data frame menggunakan kode titik print if hit 85. 85 itu merupakan data yang hasil kita cleaning tadi dari jumlah sebelumnya data 1001. Boleh ke PPT, Bang. Nah, untuk import pandas SPD yaitu membuat pustaka pandas dan memberikan alias PD untuk memudahkan pemanggilan fungsi-fungsi pandas. Untuk import NumPy SNP yaitu membuat pustaka NumPy dan memberikan alias NP. Untuk import matplotlib.pilot SPLC memuat modul pilot dari pustaka matplotlib dan memberikan alias PLT untuk memudahkan pembuatan plot. Untuk import Seaborn SNS memuatkan pustaka Seaborn dan memberikan alias SNS yang sering digunakan untuk membuat visualisasi data yang menarik. Kemudian untuk df sama dengan pd titik read CSV, clean data karyawan.csv untuk membaca file CSV yang disebut clean data karyawan.csv dan menyimpannya sebagai data frame pandas dengan nama df. Untuk df, titik head 85 menampilkan 85 baris pertama dari data frame df fungsi head digunakan untuk menampilkan sejumlah baris teratas dari data frame. Untuk data df.head-nya 85 itu berdasarkan data yang sudah kita cleaning dari jumlah sebelumnya yaitu 1001 data. Berikutnya Mas Andrian Baik. ke teks collab dulu Bang, baru dijelasin ini. Untuk memastikan eh, data yang sudah kita buat, mari kita kembali ke data perusahaan yang tadi. Ya, silakan. Untuk ini Mas yang bacakan? silakan Balditia Mufatwa untuk menjelaskan. Silakan, Bang. Yang pertama untuk mendefinisikan data, kita dapat input data sama dengan buka kurung PID, kemudian full name, job title, departemen, business unit, hire date, annual salary, bonus persen, country, city, dan exit date. Untuk membuat data frame dan data itu dengan pd.dataframe
dalam kurung data. Untuk menampilkan nama kolom, kolom sama dengan df.columns print buka kurung kolom. Selanjutnya, Berikut lebih jelasnya kita buka lagi PPT untuk menjelaskan. Silakan, Bang. import Panda SPD itu untuk membuat pustaka Panda dan memberikan alias yaitu PD. Untuk mendefinisikan data, membuat dictionary yang akan digunakan untuk membuat data. Dictionary ini memiliki beberapa kunci atau kolom seperti EID, full name, dan sebagainya. Tapi setiap kunci saat ini memiliki daftar kosong sebagai nilai. Untuk membuat data frame dari data, itu dengan menggunakan dictionary yang telah didefinisikan, script membuat sebuah data frame kosong. Data frame adalah struktur data tabular dua dimensi yang umum digunakan dalam analisis data dan menggunakan Panda. Untuk menampilkan nama kolom, script kemudian mencetak nama kolom-kolom dari data frame yang baru dibuat. Ini berguna untuk memeriksa apakah data frame sudah dibuat dengan benar dan nama kolom sesuai dengan yang diharapkan. Baik, untuk selanjutnya ini saya sendiri akan menjelaskan. Berikut adalah script dari from Google. Ini adalah script yang mengimpor ya, mengimpor atau menggunakan Google Drive di sini ya, yang disediakan oleh Collab agar fungsi pengguna dapat menyimpan penyimpanan akses langsung ke Google Drive mereka begitu. Di sini sebagai contoh kita menggunakan IT dengan level live-nya departemen IT. Untuk lebih jelas lagi kita buka lagi. Ya, untuk selanjutnya adalah yang tadi sudah kami jelaskan. IT development departemen, kita ambil departemen dari IT, departemen IT ya. Kemudian berikut adalah hasilnya. Ini setelah di-run, maka kita mensortir departemen IT. Maka di sini kita dapati ada beberapa IT di sini. Kurang lebihnya saya kurang lebih ya. Ya sekitar 20 atau 30 ya ini ya. Nah, kemudian kita lanjutkan ke eh, kemudian kita lanjutkan ke human development-nya, departemennya kita pilih yang human resource. Ini untuk menampilkan data karyawan. Maka hasilnya adalah berikut dari departemen human resource. Berikut hasilnya ketika kita buat print, kita baca human, maka hasilnya sebagai berikut. Kemudian kita import lagi di sini. Import pandas AS untuk membaca lagi jikalau yang di awal tadi error atau apa, kita bisa membaca lagi dari sini. Jadi tidak terjadi error. Maka kita ubah formatnya menjadi Unicode biar tidak error. Dengan format berikut CSV, indeksnya files, encodingnya UTF-8. Kemudian kita print kan head ya agar bisa membaca bagian atasnya. Kemudian bagian finance, departemen finance, kita sortir yang departemen finance. Kemudian sales, kita sortir yang bagian sales. Engineering pun juga sama, kita sortir juga. Accounting, kemudian marketing. Kemudian kita kembali ke print heads.
atau untuk menampilkan daripada heads-nya atau awalan ya. Kemudian kita panggil juga info, deskripsinya kita panggil juga, maka akan menghasilkan sebagai berikut. Ini headnya. Kemudian ini mengambil dari kelas dari Pandascore tadi, info tadi. Kemudian ada memori yang kita gunakan. Fungsinya ini adalah untuk menampilkan informasi ya, jikalau perlu. Kemudian yang terakhir adalah depth shape. Ini adalah kolomnya apa, baris dan kolomnya ada berapa. Kemudian pas kita panggil, ketika kita panggil akan memanggil ini kolomnya berapa dan barisnya berapa dan kolomnya ada berapa. Oke, untuk selanjutnya adalah descript. Ini akan dijelaskan dari saudara kami, Tegar Adi Tiantoko, silakan. Untuk df.descript dalam kurung .c, untuk df descriptnya itu metode ini memberikan statistik deskriptif untuk kolom-kolom numerik dalam data frame df seperti rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, kuartil, dan nilai maksimum. Untuk T-nya ini merupakan operasi transpose. Dalam konteks ini, hasil dari df.descript dalam kurung ini yang sudah menjadi frame data statistik deskriptif akan ditranspose, yang artinya baris dan kolomnya akan ditukar. Untuk X sama dengan df.ilog titik 2,1.232 dot values pagar sama dengan X. Untuk Y-nya sama dengan df.ilog pagar, titik 2,0 dot values pagar sama dengan Y. Untuk sns.pyplot df course departemen bonus annual salary. Untuk plt.aof-nya untuk mengambil data dari X dan Y-nya, X sama dengan df ilog titik 21/32 untuk values-nya mengambil nilai dari kolom 1 hingga 31, kolom kedua hingga kolom ke-32 dari data frame df dan menyimpan dalam variabel X. Untuk Y sama dengan df.ilog titik 2,0 values mengambil nilai dari kolom pertama dalam kurung kolom kedua dari data frame df dan menyimpan dalam variabel Y. Untuk plotting dengan Seaborn, untuk sns.pyrplot df force departemen bonus dn salary membuat pyrplot dengan Seaborn yang menunjukkan hubungan pasangan variabel departemen bonus, annual salary, dan data frame di file. Untuk plc.iof-nya itu plc.iof-nya ini adalah fungsi dalam matplotlib yang digunakan untuk mematikan metode interaktif pada gambar. Ketika metode interaktif dimatikan, maka gambar tidak akan muncul secara otomatis dan Anda harus menggunakan plc.show untuk menampilkan gambar secara eksplisit. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara kami, Baldi Tiamo Fatwa, silahkan. Untuk menentukan kolom yang akan digunakan sebagai sumber atau bonus persen dan sumbu X atau annual salary. Kemudian membuat plot kurva dengan data dari kolom annual salary sebagai sumbu X dan bonus persen sebagai sumbu Y. Berikutnya, menambahkan label untuk sumbu Y, bonus persen, dan sumbu X atau annual salary. Dan yang terakhir, menampilkan plot yang telah dibuat. Dan selanjutnya sekalian. Buat data frame atau DF dengan dua kolom, yaitu kategori dan values yang berisi kategori, departemen, dan nilai masing-masing. Kemudian membuat diagram lingkaran untuk ukuran 8x8 inch, plat figur FG size sama dengan 8,8. Menggunakan nilai values sebagai data untuk diagram lingkaran. Nambahkan label untuk setiap bagian diagram
menggunakan kategori dan kolom kategori, menambahkan persentase pada setiap bagian diagram, mengatur sudut awal diagram lingkaran atau triangle sampai dengan 90, menentukan warna untuk setiap bagian diagram. Ketiga, menampilkan diagram lingkaran yang telah dibuat. Kemudian setelah tadi sudah dijelaskan, kemudian berikut adalah hasilnya. Kita ke bawah. Jadi untuk yang Y sama dengan DNS dot reload, ini adalah hasilnya ketika kita run. Kemudian yang tadi ini adalah tambahan yang tadi sekalian kita lihat tampilan plot dan kemudian show-nya seperti ini. Dan yang terakhir tadi adalah gambar dari diagram lingkaran yang dijelaskan oleh saudara kami Panitia Mupatwa. Setelah kita import Maploid untuk kita ambil dari dia ya. Semoga jadi biar bisa menampilkan diagram ini kita ambil dari Matploid. Kemudian values-nya ini kita buat sendiri ya manual. Setelah dibuat setelah kita uji beberapa bagian tadi departemen per departemen, maka values-nya yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Kemudian membuat database lingkaran biar apa namanya membuat diagram lingkarannya, frame-nya ya kan. Ini menggunakan size yang baik untuk selanjutnya untuk menampilkan diagram maka kita gunakan script plt.show maka akan menampilkan diagram lingkaran berikut ini. Baik, selanjutnya tadi setelah kita script berapa ukuran dan autofix starletnya, warnanya, jangan lupa ini warna juga untuk membedakan per apa namanya departemen. Kemudian jika sudah kita menampilkan diagram lingkaran, maka kita apa namanya script lagi, kita buat scriptnya plt show untuk menampilkan diagram lingkaran. Jika kita run, maka hasilnya akan sebagai berikut. Demikianlah atau sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan. Kami memohon maaf sebesar-besarnya. Semoga hasil yang sudah kelompok kami buat memuaskan dan sesuai dengan apa yang ditugaskan oleh Ibu Andri. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.